Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya bisa jumpa dengan seorang aktivis dakwah Surabaya. Beliau adalah Ustadz Abu Fida, MPD, yang pada hari ini Amir Mahmud Center, saya sebagai direkturnya, bersilaturahmi ke Surabaya untuk berdialog terkait dengan perkembangan-perkembangan yang terkait dengan persoalan-persoalan yang tidak lepas dengan isu-isu di mana isu itu memberikan polemik di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah kesempatan pada hari ini, atas izin Allah, saya dapat bertemu dengan beliau. Begini Ustadz, ini kita dialog santai. Antum ini adalah sosok orang yang selama ini yang saya ketahui gigih dalam berdakwah. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi antum sebagai seorang ustadz yang bisa keliling ke sana kemari? Ini pertanyaan sederhana dulu, Ustaz. Sebenarnya ya intinya untuk mencari ilmu aja. Ya, karena saya rasakan ada bedanya orang yang berilmu atau ya dengan yang tidak, saya kira gitu. Ya, ini gelar MPD-nya belum lama Ustaz ya? Ya, Magister Pendidikan ya, di Universitas mana Ustaz? Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah Surabaya. Ya. Alhamdulillah ya. Dengan nilai komlot ini. Ya. Memuaskan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz ini tentang isu akhir-akhir ini yang berkembang tentang pembubaran MUI dan Densus 88? Ya. Tentang pembubaran tentang pembubaran MUI ini saya kira apa yang terjadi hari ini, permasalahan personal yang ada di MUI sendiri adalah persoalan pribadi. Jadi tidak bisa dilibatkan ke MUI itu, karena ini permasalahan pribadi personal sendiri. Yang dimana personal ini terpapar, atau memang membawa ideologi. Ya, memang tidak ada bukti yang cukup kuat bahwasanya keterlibatan personal ini. Oh gitu ya. Kemudian dalam hal ini kan MUI ini kan terdiri dari berbagai perwakilan Ustaz ya. Kenapa bisa terpengaruh ini? Ya karena di dalam MUI sendiri banyak unsur-unsur beraneka ragam pemikiran. Tidak hanya satu corak saja. Di sana ada berbagai macam pemikiran, sehingga tidak menutup kemungkinan ada personal yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang radikal yang ada di dalamnya. Personal ini kan yang sudah diindikasikan oleh pihak kepolisian, ada Densus yang dimana terbukti dengan alat bukti yang sudah dimiliki, dan ternyata ini adalah sosok personal yang membawa ideologi Jamaah Islamiyah. Ini betul Ustaz ya? Ya betul. Saya kira insya Allah sudah ada, karena ini masalah hukum ya. Jadi masalah hukum, insya Allah sudah ada bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan keterlibatan ini, dan tidak bisa dengan keterlibatan personal atau seorang diri sehingga mempengaruhi MUI-nya tersendiri. Oke. Jadi bahwa boleh saya katakan bahwa kerja Densus ini sangat profesionalis ya, sangat profesionalis dalam artian bahwa ini sesuai dengan undang-undang terorisme itu sendiri dan SOP tentunya ya. Tidak mungkin menangkap begitu saja tanpa ada alat bukti yang kuat. Iya, cukup. Gitu. Dan itu mungkin saya tambahkan lagi adanya pendekatan humanis yang dimiliki oleh Densus. Dalam ini pendekatan humanis ini adalah
menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga inilah yang dinamakan profesional itu sendiri. Wah, mantap ini Ustaz. Oke, Ustaz, yang kedua ini, bagaimana nih mensikapi perbedaan dalam pemahaman keagamaan di masyarakat yang Ustaz pahami? Untuk mensikapi perbedaan ini kita utamakan saling menghormati. Artinya dada kita bukakan. Artinya legowo di dalam menghadapi sebuah perbedaan. Karena apapun perbedaan tidak bisa dinafikan. Maka sikap yang patut untuk mensikapi perbedaan ini adalah keterbukaan, kemudian legowo, kemudian saling menjaga hati. Jadi itu mungkin. Jadi kalau seandainya semua umat Islam, kelompok umat Islam ini memahami tadi Ustaz, ya, tiga tadi diantaranya, saya pikir ini hidup ini damai, aman, tentram ya. Tentram. Masya Allah. Perbedaan itu suatu sunatullah ya. Sunatullah. Masya Allah. Pelangi, indah. Wah, Masya Allah. Artinya, coraknya. Masya Allah, ini mantap ini ya. Indah. Oke Ustaz, ini yang ketiga nih, yang terakhir Ustaz nih. Ustadz ini kan boleh dikata orang yang petualang dalam pergerakan, dan dalam hal ini Ustadz pernah di dalam kelompok atau jamaah Islamiyah. Dan bagaimana menurut Ustadz ya, tentang masalah organisasi jamaah Islamiyah itu? Organisasi jamaah Islamiyah di dalam ada tujuan. Ada tujuannya yang tertera di dalam perjuangan PUBG, perjuangan umum jamaah Islamiyah itu, di mana buku ini tidak disebarkan oleh anggotanya yang pernah saya baca. Memang di situ tertera, kalimat memang harus mendirikan negara Islam, harus mendirikan khilafah, di mana ini tidak sesuai dengan cita-cita bangsa ini. Jadi bagaimana sekarang ini perkembangan sekarang ini Ustaz ini? Intinya bagaimana kita menekan dan sedikit demi sedikit agar kembali teman-teman untuk kesadaran penuh kepada yang terutama adalah kepada kebangsaan. Tidak ada nilai-nilai kebangsaan dalam PUBG itu. Saya gitu. Begitu ya? Iya. Soalnya selama ini kalau kita melihat catatan sejarah dari mulai adanya kasus-kasus bom Bali 1, bom Bali 2, sampai bom-bom yang lainnya. Ini kalau saya melihat ini fenomena yang menarik ini Ustaz. Dan mengapa sih dalam hal ini selalu ada? Apa yang menjadi motivasinya itu Ustaz? Pertama yang tidak pernah berhenti gitu loh. Yang saya amati harus pemikiran. Pemikiran J itu harus dibantah. Dibantah. Ada PUBG, ada lagi MTI, materi taklimat Islamiyah. Di mana di situ pemahaman iman, hijrah, jihad, yang jihadnya hanya perang saja, menafikan jihad nafsu, jihad melawan nafsu, sehingga ini yang menyebabkan pemikiran dengan JI terus berlarut. Belum ada yang mengcounter, belum ada yang menjawab dalam permasalahan pemikiran ini. Sehingga pemikiran ini melahirkan personal yang tidak pernah habis. Selalu berkesambungan terus ya? Karena itu. Kita dalam pemikirannya. Pemikirannya di mana? Jamaah Islamiyah, terutama di PUBG dan di MTI. Materi taklimat Islamiyah. Dan belum lama ini kan Ustadz sudah menarik baiat dari jamaah Islamiyah ataupun ISIS. Ini menarik sekali nih Ustadz ya. Jadi kalau begitu nampaknya Ustadz inilah yang seharusnya bisa mendakwahi mereka ini. Begitu ya, insya Allah ya. Masya Allah. Insya Allah. Ya, saya pikir ini cukup dalam dialog singkat, dialog santai dengan Ustadz Abu Fida, ya, sebagai seorang aktivis dakwah Surabaya yang hari ini bersama saya
Direktur Amir Mahmud Center pada tanggal 23 November 2021. Mudah-mudahan dengan dialog yang singkat dan santai ini memberikan pencerahan kepada semua segenap masyarakat yang tentunya dalam hal ini ingin tahu bagaimana sepak terjang Jamaah Islamiyah itu sendiri, dan ingin tahu bagaimana sebenarnya apa yang terjadi tentang isu-isu pembubaran MUI ataupun pembubaran daripada Densus 88. Hari ini sudah terjawab oleh beliau, Ustadz Abu Fida MPD. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, khususnya masyarakat Surabaya dan umumnya seluruh segenap bangsa Indonesia yang mendengar daripada siaran singkat ini. Demikian, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.